Mari Bapak Saudara kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kami sekali lagi ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga diberikan kesempatan sekali lagi ya Tuhan untuk datang beribadah kepadamu, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, pakailah hidup kami ingin tunduk seperti seorang hamba yang mendengarkan akan tuannya berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Sungguh firman Tuhan boleh berbicara secara pribadi di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami tidak hanya sekedar ingin menjadi pendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Kami ingin menjadi pendengar dan kami mau menghidupi kebenaran firman Tuhan setiap hari di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami lemah, kami sering kali gagal. Oleh karena itu biarlah kuat kuasa Tuhan boleh menaungi setiap kehidupan kami. Supaya kami mampu dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Saudara. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita Komisi Kaleb. Ya, saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang antusias, ya, dalam kondisi yang semangat ya, karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang kita sedang hadapi, ya tantangan, kesulitan, penderitaan apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita bersyukur hari ini kita akan membahas tentang oleh bilurnya kamu telah sembuh. Ya, kita membuka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ya, tadi kita sudah bacakan ya sebenarnya ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ya, jika sudah mendapatkannya, saya rindu membacakannya bagi Bapak Ibu ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ya, dikatakan seperti ini ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, saya sekali lagi bacakan untuk setiap kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, setiap kita pasti tidak ingin menderita, betul nggak? Siapa yang ingin menderita? Kalau ingin menderita, salibkan dia, salibkan dia. Ada? Tidak ada ya. Ya, setiap kita pasti tidak ingin susah, tidak ingin sakit. Kita pasti akan lebih memilih untuk mendapatkan hal yang baik daripada hal yang buruk. Kita ingin mendapatkan kenikmatan, kesenangan daripada kesakitan. Ya, kita ingin mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak ingin hidup kita mendapatkan hal yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu, saya kira sebagai orang-orang yang normal, ya Bapak Ibu normal. Ya, setiap kita normal ya Bapak Ibu ya. Kita pasti akan memilih segala sesuatu yang akan berjalan dengan mulus, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bapak Ibu, saya kira ini pilihan yang saya juga akan ambil. Jika diberi pilihan apakah kamu akan hidup menderita atau kamu akan hidup senang, saya pasti akan memilih hidup senang. Ya, saya pasti akan pilih begitu ya. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh kecil begini, ya ketika saya SD, ya saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah melakukannya. Ya, kalau dilihat dari wajah Bapak Ibu kayaknya tidak mungkin melakukan.
Ya, soalnya Bapak Ibu nih wajah-wajahnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Wes. Ya, jadi Bapak Ibu waktu saya SD, saya pernah berbohong, ya. Artinya saya pernah berbohong pura-pura sakit kepada orang tua saya. Jadi Bapak Ibu, dulu waktu SD ya saya beberapa kali lah gitu ya membohongi orang tua saya dengan mengatakan saya sakit. Saya mengatakan kepada orang tua saya sakit perut, sakit kepala, pusing dan segala macamnya Bapak Saudara ya. Saya meyakinkan orang tua saya supaya mereka percaya saya sakit. Nah, kenapa Bapak Ibu kemudian saya mengatakan hal seperti itu kepada orang tua saya? Kenapa saya berbohong kepada orang tua saya? Karena sesungguhnya saya malas untuk sekolah. Nah, Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman, malas lah sekolah. Malas belajar gitu ya. Nanti kalau ke sekolah, nanti pusing dengan pelajarannya. Ya, kita bisa mendapatkan PR, tugas dan segala macam. Nah, saya beberapa kali melakukannya kepada orang tua saya pura-pura sakit Bapak Ibu. Karena saya menghindari mungkin hari itu ada ujian, ada ulangan, saya tidak ingin sekolah. Jadi Bapak Ibu ketika saya memikirkan hal ini kembali begitu ya, dengan kehidupan saya yang sekarang, ya saya memang ya satu sisi bisa mengetawai gitu ya, ketawa gitu, wah kenapa ya dulu saya melakukan itu gitu. Itu padahal sesuatu yang sangat konyol Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu pada waktu itu memang kondisinya saya menikmati. Ya, kenapa? Karena saya memang malas sekolah. Jadi kalau saya nggak sekolah, saya pasti akan bisa berbaring di tempat tidur. Saya nggak perlu buru-buru bangun pagi. Saya pasti akan disediakan makanan yang enak. Saya bisa bermain, yang penting orang tua saya nggak tahu saya sedang bermain begitu ya. Bapak Ibu, ini adalah tindakan yang konyol ya ketika saya pikir baik-baik begitu ya. Ini tindakan yang sebenarnya juga tidak dibenarkan. Dan saya coba mengkoneksikan Bapak Ibu, saya coba menghubungkan apa yang saya lakukan ini dengan kehidupan iman saya pribadi. Dan saya melihat kehidupan orang-orang Kristen hari ini. Dan realitanya kita dapat temui ternyata memang banyak orang-orang Kristen yang seringkali pura-pura sakit. Pura-pura sakit atau ya dia pengen sakit beneran gitu loh. Nah makanya tadi saya tanya, Bapak Ibu pengen sakit atau pengen sembuh? Pengen bahagia atau pengen menderita? Pasti kita pengen yang baik kan begitu. Nah yang saya lakukan adalah saya sebenarnya sehat. Saya sebenarnya baik-baik saja karena saya menghindari, saya nggak pengen sekolah begitu. Makanya saya pura-pura sakit. Tapi kalau kita hubungkan dengan iman kita hari ini Bapak Ibu, saya menemukan bahwa banyak orang Kristen yang hidupnya itu pura-pura sakit. Padahal dia adalah orang yang sehat, adalah orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat ya, banyak orang percaya yang hidupnya lebih memilih kembali menjadi orang sakit. Hidup di dalam dosa-dosa daripada menjadi orang yang telah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu melakukannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah tapi apakah kehidupan kita hari lepas hari seperti apa yang dikatakan ini? Banyak orang percaya yang hidupnya lebih memilih kembali menjadi orang sakit. Dan memilih untuk hidup di dalam dosa-dosanya daripada ya, dia menjadi orang yang telah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Artinya dia mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Dia sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu saya banyak menemui orang-orang yang seperti ini modelnya. Rajin datang ke gereja, rajin beribadah. Tapi setelah dari gereja, hidupnya bukan untuk Tuhan. Tapi untuk diri sendiri dan untuk dunia. Bapak Ibu, berbagai riset di lapangan mengatakan begini, bahwa banyak orang Kristen yang cara hidupnya itu tidak ubahnya seperti orang yang tidak percaya. Cara pandangnya, tingkah lakunya, perkataannya, motivasinya seperti orang-orang dunia. Bapak Ibu, John Stott itu pernah mengatakan begini ya. Dalam waktu yang lama, 25 tahun atau lebih, ya, pertumbuhan gereja itu telah menjadi sangat dominan. Bapak Ibu hari ini kita melihat gereja ada di mana-mana.
Di setiap sudut-sudut itu pasti ada gereja-gereja begitu ya. Ya, kemudian John Stott mengatakan begini, saya sangat bersuka cita dalam hal ini. Namun kita harus akui bahwa pertumbuhan ini terjadi tanpa adanya kedalaman. Gereja itu semakin banyak, semakin meluas 3.000 mil katanya. Namun hanya 1 inci kedalamannya. Banyak sekali yang masih bayi dalam Kristus. Gerejanya banyak Bapak Ibu. Jemaatnya banyak. Tapi kedalaman pengenalan dia terhadap Tuhan itu cuma sedalam 1 inci. Gereja banyak, dipenuhi dengan orang-orang yang menyembah Tuhan. Tetapi apakah kehidupan mereka sungguh-sungguh mereka bawa di hadapan Tuhan? Mereka sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan dan mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, saya kira Bapak Ibu di Gading Serpong ada nggak model orang seperti ini? Ya tadi saya bilang, wah Bapak Ibu memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin gitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita. Bapak Ibu usia kita yang banyak ya. Kebetulan saya usianya lebih sedikit dari Bapak Ibu. Ya, seringkali itu nggak berkorelasi bahkan mungkin tidak terkait dengan kondisi kerohanian kita. Saya banyak menemui usianya sudah banyak tetapi kelakuannya seperti anak kecil. Imannya tidak bertumbuh semakin dewasa. Imannya itu seperti kekanak-kanakan. Ya John Stott mengatakan masih bayi dalam Kristus. Kenapa seperti ini Bapak Saudara? Karena kasih kita kepada Tuhan itu suam-suam kuku. Pengabdian kita kepada Tuhan tidak secara konsisten kita lakukan. Kita mungkin berdoa kepada Tuhan ketika kita butuh Tuhan. Ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada di dalam penderitaan baru kita berdoa kepada Tuhan. Baru kita ingat Tuhan. Kalau kita lagi senang, lagi happy, lagi berjalan mulus, kita nggak ingat Tuhan. Kita mungkin baca firman Tuhan itu hanya seminggu sekali atau mungkin kita baca firman Tuhan waktu PKK atau kebaktian Kaleb. Ya, padahal Alkitab itu sekarang udah ada di handphone, gampang begitu ya. Kita mungkin udah nggak punya yang versi cetak ya mungkin begitu ya. Atau mungkin ini kita taruh di rumah, kita bawa handphone kita kemana-mana. Kita bisa baca firman Tuhan setiap hari di mana-mana sesungguhnya. Tetapi apakah membaca firman Tuhan itu menjadi satu kerinduan? Atau kita baru buka firman Tuhan ketika ada hamba Tuhan yang berkhotbah? Saya kira Bapak Ibu ini yang harus kita perlu renungkan bersama-sama. Kita tahu Bapak Ibu Tuhan itu memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu memberikan kepada kita itu tidak pernah setengah-setengah. Tuhan itu selalu memberikan kita yang full, yang totalitas, yang sempurna, yang terbaik. Tetapi masalahnya apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau belum? Nah ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu dalam perenungan kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu sesungguhnya sakit yang paling mengerikan adalah sakit karena kita itu hidupnya dibelenggu dan hidup di dalam dosa. Bapak Ibu dosa itu mau dipulihkan pakai cara apapun tidak bisa. Mau diobati lewat perbuatan baik kita, lewat prestasi kita, lewat amal kita, lewat kehebatan kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan mungkin dapat menyembuhkan dosa. Memulihkan dosa, kita bisa menang atas dosa. Itu sama sekali tidak mungkin. Bapak Ibu dosa itu sungguh-sungguh akan membuat kita sakit. Membuat kita lemah. Membuat kita tidak berdaya sebab kita tahu bahwa dosa itu membuat kita terpisah dari Sang Pencipta kita. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang berdosa kita nggak bisa jumpai Allah karena kita terpisah. Dosa itu membuat kita berjalan tanpa harapan dan tujuan. Dosa itu membuat masa depan kita menjadi masa depan yang gelap dan mengerikan. Dosa itu membuat kita berjalan dengan rasa malu dan bersalah. Karena dosa membuat kita
tidak akan memiliki damai sejahtera dan sukacita sejati di dalam setiap kehidupan kita. Dosa itu bukan hanya merusak diri kita, tetapi akan merusak kehidupan yang lainnya. Di dalam relasi kita sesama kita, dosa itu membuat kita bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Membuat kita saling membenci, membuat kita tidak peduli dengan orang lain. Yang kita pedulikan adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu, setiap kita tanpa terkecuali perlu dengan sadar menyadari kita itu adalah orang-orang yang sakit, yang butuh disembuhkan, yang butuh dipulihkan, dan butuh dibebaskan. Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi mengenai semut. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu, ini saya cerita ilustrasinya, bisa jawab, saya kasih hadiah. Wah, menarik ya. Khotbah ada hadiahnya. Wah, luar biasa. Saya ceritakan. Saya udah cerita ini kemana-mana, termasuk ke anak SD. Yang lalu saya ada pelayanan di IPK, melayani di SD kelas 5 dan 6. Saya ceritakan ini ilustrasi tentang semut. Jadi Bapak Ibu ada dua orang sahabat lah. Sedang berjalan, nah itu mereka tuh akan ke satu tempat lah, ke satu tujuan begitu ya. Dan kemudian di tengah perjalanan itu, ya sambil ngobrol-ngobrol, kemudian salah satu sahabatnya itu melihat ada semut yang sedang sekarat. Ya, semut yang sedang sekarat, semut yang sedang sakit lah begitu ya. Terus sahabatnya ini, ya satu orang ini kemudian mengatakan kasihan juga ya. Semut itu sekarat tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Nah terus kemudian temannya itu bertanya, kira-kira gimana ya cara menolong semut itu? Nah, bisa jawab tidak? Ini semut sekarat Bapak Ibu. Ya, semut ini sekarat, butuh ditolong. Nah, kira-kira gimana cara tolong semut? Kalau kita tolong manusia kan gampang ya Bapak Ibu, betul nggak? Nah, ini tolong semut, semut sekecil ini Bapak Ibu. Kira-kira gimana tolongnya? Satu-satu ya. Ayo gimana? Ya saya maju aja ya. Biar bingung nih nanti Pak Iking ngerekamnya bingung. Ayo gimana? Maksudnya menyuruh teman-temannya untuk mengangkat teman-temannya ke gua untuk diobatin. Oh diangkut begitu ya, dibawa ke teman-temannya. Oke ya, it's okay ya. Ada lagi? Apa? Kasih gula. Waduh, kira-kira bisa sembuh gak dikasih gula? Nanti kencing manis lagi. Ayo. Kira-kira gimana cara tolong semut ini? Nah, kita mau bantu dua sahabat kita ini. Gimana? Mereka lagi kebingungan. Gimana coba cara tolong semut itu? Ayo. Ya. Ya waktu yang lalu saya pelayanan di IPK, ada yang jawab begini, ya bawa aja ke rumah sakit. Bawa ke dokter hewan katanya. Atau gimana? Diambil, ditaruh di tangan, terus diapain? Didiemin. Kalau kita gini-gini nanti malah mati lagi. Ayo, gimana? Ya gimana Bu? Harus jadi semut dulu. Ini jawaban yang ya jadi Bapak Ibu gimana cara tolong semut itu? Ya kita nggak mungkin kasih makanan, kita nggak mungkin kasih kita bawain dokter hewan, kita bawa ke rumah sakit begitu ya, kita taruh di tangan kita, nggak mungkin. Satu-satunya cara untuk menolong semut itu adalah kita jadi semut. Tapi mungkin nggak kita jadi semut?
Nggak mungkin. Ya. Bapak Ibu, ini memang penggambaran yang tentu tidak sempurna. Tetapi ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Gimana Tuhan menolong setiap kita. Kita yang berdosa ini. Kita yang gak bisa mengatasi dosa ini. Satu-satunya cara Tuhan menolong kita adalah Tuhan jadi sama seperti kita. Tuhan jadi sama seperti kita supaya dia bisa menolong kita. Karenanya Bapak Ibu, dia datang ke tengah dunia yang berdosa ini untuk mencari kita. Untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Karena apa Bapak Ibu? Setiap kita manusia adalah orang-orang yang sakit. Yang butuh dipulihkan oleh Tuhan. Makanya kalau kita melihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-31-32. Dikatakan begini, lalu jawab Yesus kepada mereka katanya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus tahu kita ini lagi sakit, kita ini lagi menderita. Hidup kita ini gak jelas karena dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Karenanya kemudian dia mencari kita, menebus kita, menyelamatkan setiap kita. Karenanya Bapak Saudara, seperti apa yang kita renungkan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ayat ini sebenarnya merangkum esensi iman kita Bapak Saudara yang perlu kita renungkan dengan baik-baik. Melalui kematian Yesus Kristus kita telah ditebus dan telah diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang harus turun tangan untuk menyembuhkan kita yang sakit ini. Karena sakit kita ini hanya dapat dipulihkan oleh Yesus saja dan tidak ada yang lainnya. Bapak Ibu, kita nggak mungkin menyelesaikan dosa kita. Sangat tidak mungkin. Satu-satunya solusi yang bisa memulihkan sakit kita adalah Tuhan datang di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat dosa. Kita yang harusnya menanggung dosa-dosa kita. Kita yang harusnya binasa. Kita yang harusnya disalib. Tetapi Tuhan datang kepada setiap kita. Memilih untuk disalib. Untuk menebus setiap dosa kita. Bapak Ibu, kita ini sudah dipulihkan Tuhan. Kita ini sudah disembuhkan Tuhan. Dan harga pemulihan kita itu seharga diri Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan betapa baik dan luar biasanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kasihnya itu sangat luar biasa Bapak Saudara. Tidak terbeli, tidak bisa kita bayangkan. Kasihnya itu lebar, dalam dan luas. Kasihnya, kesetiaannya, pertolongannya sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Tuhan itu selalu totalitas. Tuhan itu selalu memberikan kita yang terbaik. Tuhan itu selalu memberikan kita yang sempurna. Dan yang sempurna itu sudah diberikan. Dan itu seharga diri Tuhan Yesus sendiri. Nah, tetapi apakah Bapak Ibu, Tuhan datang itu hanya sekedar untuk menyelamatkan kita? Tidak. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mau hidup kita itu berubah. Hidup kita itu mengalami satu transformasi. Jangan hidup seperti orang sakit lagi Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang kita jumpai bukan yang hidupnya itu seperti orang sakit lagi. Padahal dia sudah percaya kepada Tuhan. Padahal dia sudah ditebus oleh Tuhan. Padahal dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saya kira Bapak Ibu, Tuhan itu bukan hanya sekedar ingin menebus, menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan ingin sungguh-sungguh mentransformasi kehidupan kita. Supaya hidup kita dari waktu ke waktu itu bisa semakin serupa dengan Yesus Kristus. Masalahnya pada saat ini hidup kita sudah berubah belum? Ayo saya tanya, kita udah ikut Tuhan berapa belas tahun, puluh tahun? Hidup kita makin baik atau enggak? Perkataan kita memberkati atau tidak?
Hidup kita berdampak enggak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 mengatakan bahwa kita yang sudah ditebus dan diselamatkan itu harus mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Apa yang Tuhan minta dari kita, Bapak Ibu, adalah kita harus mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jangan dibalik. Jangan kita hidup untuk dosa, tapi mati untuk kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kita itu harus mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan proses hidup untuk kebenaran ini adalah proses seumur hidup, Bapak Ibu. Ini bukan proses yang sekali jadi. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ya udah, saya nggak perlu melakukan apapun untuk Tuhan. Yang penting asal saya datang rajin ibadah, ya udah. Cukuplah itu. Tetapi apakah kelakuan kita, tindakan kita, hati kita, pikiran kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan? Belum tentu, Bapak Ibu. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita itu dikuduskan secara terus-menerus setiap hari. Masalahnya Bapak Ibu, apakah kita mau dikuduskan oleh Tuhan setiap hari? Nah, Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan begini ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah masalahnya kita ini hidup untuk diri kita sendiri. Atau kita mengarahkan hidup kita kepada Dia yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu, proses pengudusan itu adalah proses setiap hari. Proses seumur hidup di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya sekali percaya, ya udah aku percayalah kepada Tuhan dan cukup. Dan kita gak perlu melakukan apapun, tidak. Justru karena kita percaya, maka kita mau melakukan apapun yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah masalahnya kita melakukannya enggak setiap hari. Kita merindukannya enggak setiap hari. Kita mengasihinya enggak setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu kita itu sering kali gagal. Betul enggak sih? Kita itu sering kali mengecewakan Tuhan. Betul enggak? Tapi berulang kali Tuhan ampuni kita. Nah tapi Bapak Ibu saya kira Tuhan tidak mau kita itu kalau datang ke gereja hari Minggu kan ada pengakuan dosa. Betul ya? Udahlah cincai Tuhan, saya Senin sampai Sabtu berbuat dosa, hari Minggu ada kesempatan saya bisa mengaku dosa. Di sana saya dipulihkan lagi. Di sana saya disucikan lagi. Dan Senin sampai hari Sabtu saya melakukan dosa. Di gereja haleluya. Di luar sana halelupa. Nah Bapak Ibu, Tuhan gak mau hidup kita seperti itu. Ya. Pengakuan dosa itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita itu cuman hanya sekedar mengaku tetapi kita gak bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, artinya Bapak Ibu, kita itu memang harus sungguh-sungguh ingin diproses oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan proses pengudusan ini bukan proses yang sekali jadi, sekali lagi. Ini proses yang menyakitkan. Ini proses yang kita tuh dimana kita harus bayar harga untuk melakukan itu. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan setiap hari Minggu. Enggak kan? Firman Tuhan bilang apa? Ikut Tuhan setiap hari. Bukan setiap hari Minggu. Ya. Kalau setiap hari Minggu, wah kacau hidup orang-orang Kristen. Nanti Senin sampai Sabtu berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, ayo kita sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan setiap hari. Bapak Ibu ini satu gambaran ya. Kalau kita melihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai 24. Bapak Ibu ketika kita percaya kepada Tuhan ya. Kita itu diberikan status ya.
kita diberikan status manusia baru. Nah, kita tuh harus menanggalkan manusia lama kita. Nah, ini sama seperti prosesnya kita pakai baju, Bapak Ibu. Bapak Ibu nyaman gak? Misalkan ya, saya pakai baju hijau, besok saya pakai baju hijau, besoknya lagi saya pakai baju hijau, baju yang sama. Kira-kira nyaman atau tidak? Enak gak baunya? Wih, baunya sedap. Nggak apa-apa ya Pak, kita pakai parfum yang mahal. Bapak Ibu misalnya saya pakai baju yang sama setiap hari, terus saya kasih parfum yang mahal, kira-kira ketutup nggak baunya? Nah, saya kira inilah pesan firman Tuhan di dalam Efesus 4. Kita tuh tidak ingin menggunakan baju yang lama terus. Nah, baju yang lama itu harus kita tanggalkan. Manusia lama kita itu harus kita tanggalkan. Karena apa Bapak Ibu? Dosa itu ibarat seperti sampah. Nah, Bapak Ibu pasti kan kalau misalkan ada sampah, apakah disimpan setiap hari? Enggak kan? Ditumpuk di dalam kamar misalkan atau di rumah begitu. Enggak kan? Pasti sampah itu kita akan buang setiap hari. Nah, hidup kita itu prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Dosa-dosa itu seperti sampah. Buat apa kita menyimpan sampah di dalam diri kita? Kalau kita menyimpan sampah, lama-lama apa yang akan terjadi? Busuk. Kalau busuk memancarkan keindahan enggak? Memancarkan apa? Kebauan. Ya, memancarkan kebauan. Ya, hidup kita pasti tidak akan indah. Hidup kita pasti tidak akan baik. Hidup kita pasti akan sakit. Kalau kita nyimpen sampah setiap hari di rumah kita numpuk, kita pasti juga akan tertular dari sampah itu, bukan? Kita pasti lama-lama akan sakit juga begitu. Nah, Bapak Ibu, ya lewat kebenaran firman Tuhan, kita ini orang-orang yang sudah dipulihkan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita telah sembuh, jangan pengen sakit lagi. Artinya jangan pelihara dosa-dosa kita. Jangan simpen dosa kita. Dosa itu harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Nah, itu adalah proses pengudusan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kerinduan kita, kita ini sudah sembuh. Dan kita tidak ingin sakit lagi. Tuhan sudah sembuhkan kita dengan darahnya, dengan hidupnya. Biarlah kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Oke. Nah, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita bersyukur atas pengorbanan Kristus. Bapak Ibu pernah gak bersyukur atas pengorbanan Kristus? Apa bersyukur ketika menjelang Jumat Agung, Paskah gitu ya, baru kita bersyukur, ngelihat film gitu ya, Yesus berdarah-darah disalibkan, kita nangis-nangis, besok kita happy-happy lagi, senang-senang lagi. Apakah kita cuman hanya sekedar bersyukur atas pengorbanan Kristus itu setiap tahun? Dan saya kira Tuhan ingin kita juga terus merenungkan, merefleksikan. Pengorbanan Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Tuhan itu sudah membeli kita. Tuhan itu sudah membayar kita. Bukan dengan apa yang disediakan oleh dunia ini, tetapi dengan dirinya sendiri. Nah, kita harus bersyukur bahwa setiap hari Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk hidup, betul nggak? Kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas. Kita bisa melakukan kegiatan apapun. Kita bisa datang beribadah, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Nah, ketika kita bersyukur, kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, saya percaya ya, hidup kita itu pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Kita hidup pasti tidak ingin sembarangan. Kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah berpaling dari dosa. Nah, sekali lagi saya mengatakan Bapak Ibu ya,
Ada nggak dosa-dosa yang kita sering lakukan hari ini? Kalau ditanya begini kan nggak ada yang mau ngaku. Semua pasti akan mengatakan, oh tidak Bapak. Ya, saya tidak melakukan dosa. Wah, saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Wah, kalau kayak gini kudus semua. Nah, saya tidak tahu ya apa yang Bapak Ibu alami. Apa dosa-dosa yang sering kali Bapak Ibu lakukan. Maka kalau misalkan Bapak Ibu menemukan ada dosa-dosa yang sering kali dilakukan. Ada dosa-dosa yang masih mengganjal di dalam hati dan hidup kita. Ayo kita bawa di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bereskan itu semuanya di dalam setiap kehidupan kita. Karena sekali lagi dosa itu membuat kita sakit. Membuat kita jauh daripada Tuhan. Hidup kita pasti gak akan memuliakan Tuhan lewat dosa-dosa yang kita lakukan. Karena ayo kita buang jauh-jauh, berpaling dari dosa itu. Mengarahkan diri kita kepada salib Kristus. Karena di salib Kristus itulah kita pasti akan menemukan kedamaian. Kita pasti akan menemukan ketenangan. Kita pasti akan mendapatkan damai dan sukacita yang sejati. Karena kita hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, merangkul kesembuhan. Nah, apa maksudnya? Bapak Ibu, dalam hidup ini kadangkala kita itu seringkali terluka. Betul gak sih? Kita tuh mungkin membawa segala kepahitan-kepahitan kita. Betul gak? Kalau kita lagi menderita, kita lagi sulit, kita doa sama Tuhan, Tuhan gak kabulkan, kita marah. Ya, marah kepada Tuhan. Nyalahin keadaan, mengkambing hitamkan orang lain. Nah, kita menyimpan luka-luka kita. Kita menyimpan kepahitan-kepahitan kita. Makanya Bapak Ibu kita tuh harus merangkul kesembuhan kita. Yang Tuhan sembuhkan itu bukan cuma sekedar fisik kita Bapak Ibu. Tetapi jiwa kita, rohani kita. Tuhan sudah pulihkan itu. Dan mari buang jauh-jauh kepahitan kita, luka-luka kita. Karena semakin disimpan, hidup kita pasti gak akan ada damai sejahtera Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu sedang mengalami apa. Setiap kita itu pasti punya cerita masing-masing. Setiap kita itu pasti punya salibnya masing-masing, betul nggak? Setiap kita itu pasti punya bebannya masing-masing. Tapi kalau kita menyimpan luka, kita menyimpan kepahitan, hidup kita pasti nggak akan sukacita. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena itu adalah sesuatu yang akan kita bawa terus-menerus. Membuat kita tidak tenang di dalam hidup. Ya Bapak Ibu sekali lagi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita telah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan, jangan mau lagi kita hidup di dalam kesakitan, di dalam dosa-dosa, di dalam luka kita, di dalam kepahitan kita. Mari kita bawa seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa ya.